Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Ibu Tejo, seorang lansia yang sudah berusia 60-an tahun. Namun beliau terlihat sangat bugar dan ceria. Ibu Tejo mengatakan bahwa di usianya saat ini, ia selalu tidur nyenyak setiap malam dan tidak pernah terbangun untuk buang air kecil. Saya pun penasaran dan bertanya apa rahasianya. Ibu Tejo tersenyum dan bercerita bahwa rahasianya sederhana. Beliau rutin mengonsumsi beberapa jenis makanan yang sering kita anggap biasa, tapi manfaatnya luar biasa terutama untuk membuat badannya rileks dan tidur nyenyak, tidak pernah ingin buang air kecil di malam hari. Dan di video kali ini, saya akan bagikan rahasia Ibu Tejo tersebut kepada Anda semua. Bapak dan Ibu, apakah Anda seringkali harus terbangun di tengah malam hanya untuk buang air kecil? Keluhan ini, yang dikenal sebagai nokturia, sangat umum terjadi pada lansia dan bisa sangat mengganggu kualitas tidur Anda. Padahal, tidur yang nyenyak dan tidak terfragmentasi adalah kunci untuk menjaga kesehatan fisik dan mental yang prima. Di usia senja ketika tidur Anda terganggu berulang kali karena harus ke kamar mandi. Tubuh tidak bisa mencapai fase tidur dalam REM sleep yang sangat penting untuk pemulihan dan regenerasi sel. Akibatnya, Anda mungkin merasa lelah, lesu, sulit berkonsentrasi, bahkan mudah tersinggung di siang hari. Ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan risiko jatuh di malam hari dan masalah kesehatan lainnya. Penyebab sering buang air kecil di malam hari pada lansia sangat beragam. Bisa jadi karena perubahan alami pada kandung kemih seiring bertambahnya usia, kapasitas kandung kemih yang berkurang, atau produksi hormon antidiuretik yang menurun. Kondisi medis tertentu seperti diabetes, pembesaran prostat pada pria, infeksi saluran kemih, atau bahkan masalah jantung dan ginjal juga bisa menjadi pemicu. Selain itu, kebiasaan sehari-hari dan pola makan juga memainkan peran besar banyak. Lansia seringkali tanpa sadar mengonsumsi makanan atau minuman yang justru memicu sering buang air kecil di malam hari. Obat-obatan tertentu juga bisa menjadi penyebabnya. Seringkali, kita hanya fokus pada mengurangi minum di malam hari. Padahal, ini tidak selalu menjadi solusi yang tepat dan bahkan bisa menyebabkan dehidrasi. Ibu Tejo telah membuktikan bahwa dengan memilih jenis makanan malam yang tepat, Anda bisa membantu tubuh untuk rileks, menenangkan kandung kemih, dan memastikan Anda tidur lelap tanpa gangguan. Video ini akan membahas secara tuntas mengapa lansia sering buang air kecil di malam hari, dampak negatifnya, kesalahan umum dalam pola makan malam, kebiasaan sehat sebelum tidur, dan yang terpenting, 4 jenis makanan malam ajaib yang efektif mengurangi frekuensi buang air kecil membantu Anda tidur nyenyak dan berkualitas. Jangan sampai Anda melewatkan informasi penting ini. Saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas solusinya, penting bagi kita untuk memahami mengapa sering buang air kecil di malam hari atau nokturia sangat umum terjadi pada lansia. Memahami penyebabnya akan membantu kita memilih strategi yang tepat untuk mengatasinya. Pertama, ada perubahan alami pada sistem saluran kemih seiring bertambahnya usia. Kapasitas kandung kemih cenderung menurun, yang berarti kandung kemih tidak bisa menampung urin sebanyak dulu. Otot kandung kemih juga bisa menjadi kurang elastis dan tidak sekuat dahulu, sehingga mengirim sinyal ke otak lebih sering, bahkan saat kandung kemih belum penuh. Selain itu, produksi hormon antidiuretik AD yang berfungsi mengurangi produksi urin di malam hari juga menurun seiring bertambahnya usia. Akibatnya, ginjal cenderung menghasilkan lebih banyak urin di malam hari. Kedua, kondisi medis tertentu seringkali menjadi faktor pemicu. Pada pria, pembesaran prostat jinak BPH adalah penyebab umum. Karena prostat yang membesar menekan uretra dan kandung kemih, menyebabkan sering buang air kecil. Pada wanita, perubahan hormonal pasca menopause dapat melemahkan otot dasar panggul, berkontribusi pada nokturia. Diabetes yang tidak terkontrol juga bisa menyebabkan sering buang air kecil karena tubuh berusaha membuang kelebihan gula melalui urin. Penyakit ginjal kronis, gagal jantung, atau bahkan sleep apnea juga bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil di malam hari. Ketiga, penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat berperan. Diuretik yang sering diresepkan untuk tekanan darah tinggi atau masalah jantung dapat meningkatkan produksi urin. Beberapa obat antidepresan,
obat tidur, atau obat flu juga bisa memiliki efek samping yang memengaruhi frekuensi buang air kecil. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter tentang efek samping obat yang Anda konsumsi. Keempat, pola makan dan gaya hidup turut memengaruhi. Konsumsi cairan yang berlebihan menjelang tidur, terutama minuman yang bersifat diuretik seperti kopi, teh, terutama teh hitam atau hijau dalam jumlah banyak. Alkohol dan minuman bersoda dapat memicu sering buang air kecil. Bahkan, makanan tertentu yang tinggi air atau memiliki efek diuretik juga bisa berkontribusi jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur. Memahami penyebab-penyebab ini adalah langkah awal untuk bisa mengelola nokturia secara efektif dan mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Bapak dan Ibu sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, tidak hanya sekadar mengganggu, tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan lansia. Kurang tidur yang kronis dapat memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan Anda. Dampak pertama yang paling jelas adalah kelelahan dan lesu di siang hari. Jika Anda terus-menerus terbangun di malam hari, tubuh tidak akan bisa mencapai fase tidur dalam REM dan slow wave sleep yang sangat penting untuk pemulihan fisik dan mental. Akibatnya, Anda akan merasa tidak segar, kurang berenergi, dan sulit untuk fokus atau berkonsentrasi pada aktivitas sehari-hari. Ini dapat memengaruhi produktivitas dan kenikmatan hidup Anda. Kedua, kurang tidur meningkatkan risiko jatuh, terutama di malam hari. Terbangun dalam kondisi mengantuk di kegelapan untuk pergi ke kamar mandi, meningkatkan peluang tersandung, tergelincir, atau kehilangan keseimbangan. Bagi lansia, jatuh dapat berakibat serius, mulai dari memar ringan hingga patah tulang yang membutuhkan waktu pemulihan lama. Ketiga, kualitas tidur yang buruk berdampak pada fungsi kognitif dan suasana hati. Kurang tidur dapat menyebabkan penurunan memori, kesulitan dalam pengambilan keputusan, dan penurunan kewaspadaan. Selain itu, ada hubungan kuat antara kurang tidur kronis dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan mudah tersinggung. Ini dapat memengaruhi interaksi sosial dan kualitas hubungan Anda. Keempat, sistem kekebalan tubuh menjadi lebih lemah. Saat tidur, tubuh memproduksi sitokin, protein yang melawan infeksi dan peradangan. Jika Anda kurang tidur, produksi sitokin berkurang, membuat tubuh lebih rentan terhadap flu, pilek, dan infeksi lainnya. Selain itu, kurang tidur juga dapat memperburuk kondisi kesehatan kronis yang sudah ada, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Kelima, kurang tidur juga dapat memengaruhi metabolisme tubuh. Hormon-hormon yang mengatur nafsu makan dan metabolisme energi bisa terganggu, menyebabkan peningkatan berat badan atau kesulitan mengelola kadar gula darah. Mengingat begitu banyak dampak negatifnya, sangat penting untuk mencari solusi efektif agar lansia bisa mendapatkan tidur yang nyenyak dan tidak terganggu oleh buang air kecil di malam hari. Bapak dan Ibu, seringkali tanpa disadari, pola makan malam kita bisa menjadi penyebab utama seringnya buang air kecil di malam hari. Ada beberapa kesalahan umum yang perlu kita hindari agar bisa tidur lebih nyenyak. Kesalahan pertama dan paling sering adalah minum terlalu banyak cairan menjelang waktu tidur. Meskipun hidrasi sangat penting, mengonsumsi minuman dalam jumlah besar 1-2 jam sebelum tidur akan langsung mengisi kandung kemih dan memicu dorongan buang air kecil. Ini termasuk air putih sekalipun. Kedua, konsumsi minuman diuretik di malam hari. Minuman seperti kopi, teh terutama teh hitam dan teh hijau yang mengandung kafein, minuman berkarbonasi, dan alkohol. Semuanya bersifat diuretik. Artinya, mereka merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Alkohol juga dapat mengganggu tidur secara keseluruhan, bahkan jika Anda berhasil tertidur. Ketiga, makan makanan yang tinggi garam atau pedas di malam hari. Makanan tinggi garam dapat menyebabkan retensi cairan dan membuat Anda merasa haus, mendorong Anda untuk minum lebih banyak. Makanan pedas dapat mengiritasi kandung kemih pada beberapa orang, memicu dorongan buang air kecil. Keempat, makan buah-buahan yang sangat tinggi air atau bersifat diuretik kuat menjelang tidur. Contohnya, semangka, melon, atau jeruk. Meskipun sehat, jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur, kandungan airnya yang tinggi dapat memicu produksi urin berlebihan. Kelima, porsi makan malam yang terlalu besar atau terlalu berat. Makanan yang berat dan sulit dicerna tinggi, lemak atau protein dapat membebani sistem pencernaan, yang secara tidak langsung dapat mengganggu tidur dan memengaruhi aktivitas kandung kemih. Proses pencernaan yang aktif juga dapat meningkatkan suhu tubuh. Yang tidak ideal untuk tidur, memperbaiki kebiasaan makan malam ini adalah langkah krusial untuk mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari dan mendapatkan tidur yang lebih berkualitas
Selain mengatur pola makan malam, ada beberapa kebiasaan sehat sebelum tidur yang dapat Bapak dan Ibu terapkan untuk mendukung tidur nyenyak dan mengurangi sering buang air kecil di malam hari. Pertama, batasi asupan cairan di malam hari. Cobalah untuk tidak minum cairan dalam jumlah besar dalam 2-3 jam. Sebelum waktu tidur Anda, fokuskan asupan cairan Anda di siang hari untuk menjaga hidrasi yang baik, tetapi kurangi menjelang malam. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk memproses cairan sebelum Anda berbaring. Kedua, hindari kafein dan alkohol. Kopi, teh, minuman berenergi, dan alkohol harus dihindari setidaknya 4-6 jam sebelum tidur. Seperti yang sudah dijelaskan, keduanya bersifat diuretik dan dapat mengganggu siklus tidur alami Anda. Ketiga, aktif secara fisik di siang hari, tetapi hindari olahraga berat menjelang tidur. Berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Namun, olahraga yang terlalu intensif di dekat waktu tidur justru dapat meningkatkan suhu tubuh dan merangsang, sehingga sulit tidur. Lakukan olahraga ringan atau peregangan menenangkan di sore hari. Durasi yang aman untuk lansia adalah minimal 30 menit, 3-5 kali seminggu. Keempat, ciptakan rutinitas tidur yang menenangkan. Ini bisa berupa membaca buku non-elektronik, mendengarkan musik lembut, mandi air hangat, atau melakukan peregangan. Rutinitas ini memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya untuk bersantai dan mempersiapkan diri untuk tidur. Kelima, pastikan lingkungan kamar tidur Anda mendukung tidur. Kamar tidur harus gelap, tenang, dan sejuk. Suhu yang ideal biasanya antara 18-22 derajat Celcius. Hindari penggunaan perangkat elektronik ponsel, tablet, TV di tempat tidur, karena cahaya biru dapat mengganggu produksi melatonin. Keenam, pergi ke kamar mandi tepat sebelum tidur. Ini adalah langkah terakhir yang bisa Anda lakukan untuk mengosongkan kandung kemih sebelum Anda berbaring untuk tidur, dengan mengombinasikan kebiasaan sehat ini dengan pilihan makanan malam yang tepat. Anda akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan tidur nyenyak yang Anda dambakan. Sekarang, mari kita bahas 4 makanan malam ajaib yang dapat membantu Bapak dan Ibu tidur nyenyak tanpa terganggu keinginan buang air kecil. Pisang kukus yang lembut adalah pilihan. Makanan malam yang sangat baik untuk lansia yang ingin tidur nyenyak dan mengurangi sering buang air kecil. Mengapa pisang kukus? Karena pisang kaya akan 2 mineral penting, kalium dan magnesium. Kalium berperan krusial dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Ketidakseimbangan elektrolit dapat memengaruhi fungsi ginjal dan kandung kemih. Dengan asupan kalium yang cukup, pisang membantu ginjal memproses cairan lebih efisien, sehingga mengurangi kelebihan cairan yang mungkin menumpuk di kandung kemih di malam hari. Ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan kontraksi kandung kemih yang tidak diinginkan, yang sering memicu dorongan buang air kecil. Magnesium dikenal sebagai mineral relaksasi. Kekurangan magnesium sering dikaitkan dengan kram otot, kegelisahan, dan kesulitan tidur. Magnesium dalam pisang membantu merilekskan otot-otot tubuh secara keseluruhan, termasuk otot kandung kemih. Ketika otot kandung kemih rileks, ia dapat menampung urin lebih lama tanpa mengirim sinyal darurat ke otak, sehingga Anda tidak perlu terbangun. Efek relaksasi magnesium juga membantu menenangkan sistem saraf, memfasilitasi tidur yang lebih dalam dan nyenyak. Selain itu, pisang kukus juga mudah dicerna dan memberikan rasa kenyang ringan. Ini sangat penting untuk makanan malam, karena makanan yang berat atau sulit dicerna dapat membebani sistem pencernaan dan mengganggu tidur Anda. Rasa kenyang ringan dari pisang kukus juga membantu mencegah rasa lapar di tengah malam yang bisa membuat Anda terbangun. Disarankan pisang kukus ini dikonsumsi sekitar 45 menit sebelum tidur. Ini memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk mencerna dan bagi mineral-mineral pentingnya mulai bekerja, menyiapkan tubuh Anda untuk tidur lelap tanpa gangguan. Pilih pisang yang matang dan kukus hingga teksturnya sangat lembut. Sup labu merah yang encer adalah pilihan makanan malam yang menenangkan dan sangat direkomendasikan untuk lansia yang ingin mengurangi sering buang air kecil dan mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Labu merah kaya akan beta-karoten, prekursor vitamin A dan berbagai antioksidan lainnya, serta memiliki sifat yang sangat cocok untuk konsumsi di malam hari. Beta-karoten dan antioksidan dalam labu merah memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Peradangan, bahkan yang ringan, dapat mengiritasi kandung kemih dan saluran kemih, memicu dorongan buang air kecil lebih sering. Dengan mengurangi peradangan ini, sup labu merah membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi iritasi pada kandung kemih, sehingga kandung kemih dapat berfungsi lebih nyaman dan menampung urin lebih lama. Sup labu merah juga merupakan sumber karbohidrat kompleks yang baik
yang membantu meningkatkan kadar triptofan di otak, prekursor untuk serotonin dan melatonin hormon tidur. Dengan demikian, sup ini secara tidak langsung membantu mendorong rasa kantuk alami. Yang terpenting, sup labu merah yang encer tidak meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Fluktuasi gula darah, terutama kadar gula yang tinggi, dapat membebani ginjal dan memicu produksi urin berlebihan, yang sering menjadi penyebab sering buang air kecil di malam hari, terutama bagi penderita diabetes. Dengan menjaga gula darah tetap stabil, sup ini mengurangi beban pada ginjal di malam hari, memungkinkan Anda tidur tanpa gangguan. Karena teksturnya yang encer, sup labu merah juga sangat mudah dicerna. Ini adalah keuntungan besar untuk makanan malam, karena makanan berat dapat mengganggu pencernaan dan kenyamanan tidur. Sifatnya yang hangat juga dapat memberikan efek menenangkan pada tubuh. Disarankan sup labu merah ini dikonsumsi sekitar 1 jam sebelum tidur. Ini memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk mencerna sup dan bagi nutrisinya untuk mulai bekerja. Buat sup dengan sedikit bumbu dan jangan terlalu banyak. Menambahkan garam atau krim. Ubi jalar kukus adalah makanan yang luar biasa untuk lansia, terutama dalam membantu tidur nyenyak dan mengurangi keinginan buang air kecil di malam hari. Selain pisang, ubi jalar juga merupakan sumber yang kaya akan kalium dan magnesium, mineral penting yang telah kita bahas perannya dalam relaksasi otot dan saraf, serta keseimbangan cairan. Kandungan kalium yang tinggi dalam ubi jalar membantu menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh, yang krusial untuk fungsi ginjal dan kandung kemih yang optimal. Dengan memastikan keseimbangan ini, ubi jalar membantu mengurangi kontraksi kandung kemih yang tidak perlu dan memastikan tubuh membuang kelebihan cairan secara efisien di siang hari, bukan di malam hari. Magnesium dalam ubi jalar berkontribusi pada relaksasi otot dan menenangkan sistem saraf. Ini sangat penting untuk mencapai kondisi rileks yang diperlukan untuk tidur lelap. Otot kandung kemih yang rileks akan lebih mampu menahan urin lebih lama, mengurangi dorongan untuk bangun. Sebagai karbohidrat kompleks, ubi jalar memberikan energi yang stabil dan membantu pelepasan triptofan ke otak. Triptofan kemudian diubah menjadi serotonin dan melatonin, hormon yang mendorong tidur. Pelepasan energi yang bertahap ini juga membantu menjaga kadar gula darah stabil sepanjang malam, mencegah lonjakan yang bisa memicu produksi urin. Ubi jalar kukus juga mudah dicerna dan memiliki indeks glikemik yang relatif rendah jika dibandingkan dengan karbohidrat olahan. Ini berarti tidak akan ada lonjakan gula darah yang tajam, yang mana baik untuk ginjal dan mencegah sering buang air kecil. Disarankan ubi jalar kukus dikonsumsi sekitar 1 jam sebelum tidur. Anda bisa mengonsumsi 1 porsi ukuran sedang. Pastikan untuk mengukus ubi jalar hingga benar-benar lembut agar lebih mudah dicerna. Hindari menambahkan gula berlebihan atau mentega. Buah apel kukus mungkin terdengar sederhana, namun makanan ini memiliki manfaat yang mengejutkan untuk membantu lansia tidur nyenyak dan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Apel kaya akan serat larut pektin, antioksidan dan memiliki efek yang menenangkan pada sistem pencernaan. Serat larut pektin dalam apel kukus sangat membantu dalam menstabilkan gula darah. Fluktuasi gula darah yang tidak terkontrol dapat memicu ginjal untuk bekerja lebih keras dan memproduksi urin lebih banyak. Dengan menjaga gula darah tetap stabil, pektin membantu mengurangi beban pada ginjal di malam hari, sehingga mengurangi dorongan untuk buang air kecil. Pektin juga membantu memperlancar pencernaan dan penyerapan air yang lebih efisien, memastikan tubuh memanfaatkan cairan dengan baik. Apel kukus juga memiliki sifat antiinflamasi berkat kandungan antioksidannya. Peradangan ringan pada saluran kemih atau kandung kemih bisa menyebabkan iritasi dan meningkatkan frekuensi buang air kecil. Dengan meredakan peradangan, apel kukus dapat membantu menenangkan kandung kemih, memungkinkannya menampung urin lebih lama tanpa gangguan. Mengukus apel membuatnya menjadi lebih lembut dan mudah dicerna, yang sangat penting untuk makanan malam. Makanan yang mudah dicerna tidak akan membebani sistem pencernaan saat Anda mencoba tidur, sehingga tubuh bisa fokus pada proses relaksasi. Sifatnya yang hangat juga dapat memberikan kenyamanan dan efek menenangkan. Apel juga mengandung sedikit mineral dan vitamin yang berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan. Kandungan airnya yang alami juga membantu hidrasi tanpa membanjiri kandung kemih di serangkaian buah. Apel kukus ini dikonsumsi sekitar 30-45 menit sebelum tidur. Anda bisa mengonsumsi 1 buah apel ukuran sedang. Hindari menambahkan gula atau bumbu berlebihan. Apel kukus adalah camilan malam yang ringan, menenangkan, dan efektif Bapak dan Ibu. Kita telah membahas 4 makanan malam yang sangat efektif membantu lansia mengurangi sering buang air kecil dan tidur nyenyak. Kunci penerapannya adalah konsistensi dan timing yang tepat. Pisang kukus yang lembut,
Konsumsi satu buah pisang ukuran sedang yang sudah dikukus hingga lembut, sekitar 45 menit sebelum tidur. Sup labu merah yang encer. Nikmati satu mangkuk kecil sekitar 150-200 ml sup labu merah encer, sekitar 1 jam sebelum tidur. Pastikan tidak terlalu asin atau pedas. Ubi jalar cookies. Konsumsi satu buah ubi jalar ukuran sedang yang sudah dikukus, sekitar 1 jam sebelum tidur. Buah apel kukus. Makan satu buah apel ukuran sedang yang sudah dikukus, sekitar 30-45 menit sebelum tidur. Catatan penting, porsi moderat. Penting untuk tidak makan terlalu banyak dari setiap makanan ini. Tujuannya adalah untuk memberikan nutrisi, penenang dan penyeimbang tanpa membebani sistem pencernaan atau kandung kemih. Timing konsumsi, waktu yang disarankan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk mencerna makanan dan bagi nutrisinya untuk bekerja sebelum Anda benar-benar tidur. Hindari gula berlebih. Jangan tambahkan gula berlebihan pada makanan-makanan ini. Gula dapat memicu lonjakan gula darah yang bisa mengganggu tidur dan membebani ginjal. Dengarkan tubuh, setiap tubuh unik. Amati bagaimana tubuh Anda bereaksi terhadap setiap makanan. Jika ada ketidaknyamanan, sesuaikan porsi atau waktu konsumsi. Konsultasi dokter jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, misalnya diabetes, masalah ginjal, atau sedang mengonsumsi obat diuretik. Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum mengubah pola makan secara signifikan. Selain makanan ini, jangan lupakan kebiasaan sehat sebelum tidur lainnya yang sudah kita bahas, seperti membatasi cairan menjelang tidur, menghindari kafein dan alkohol, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Olahraga ringan di siang hari juga sangat dianjurkan, minimal 30 menit, 3-5 kali seminggu. Untuk meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan Bapak dan Ibu, kita telah menemukan rahasia Ibu Tejo untuk tidur nyenyak tanpa sering buang air kecil di malam hari, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan alami dari 4 makanan malam yang ajaib: pisang kukus, sup labu merah encer, ubi jalar kukus, dan buah apel kukus. Kita juga telah membahas penyebab umum nokturia pada lansia, dampak negatif kurang tidur, serta kesalahan umum dalam pola makan malam yang seringkali tanpa disadari kita lakukan. Dengan memahami hal-hal ini, kita bisa lebih bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi sebelum tidur. Kunci keberhasilan terletak pada pemilihan makanan yang tepat, porsi yang moderat, dan waktu konsumsi yang strategis. Makanan-makanan ini kaya akan mineral penenang seperti kalium dan magnesium, antioksidan yang meredakan peradangan, dan serat yang menstabilkan gula darah. Mereka bekerja sama untuk menenangkan sistem saraf, merelaksasi otot kandung kemih, dan memastikan Anda mendapatkan tidur yang dalam dan tidak terganggu. Menerapkan pola makan yang mendukung tidur adalah langkah proaktif yang sangat efektif. Jangan biarkan sering buang air kecil di malam hari merenggut kualitas tidur dan energi Anda di siang hari. Mulailah hari ini. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda terinspirasi untuk mencoba makanan-makanan ajaib ini dan merasakan sendiri tidur nyenyak yang selama ini Anda impikan? Ayo, hindari kebiasaan buruk seperti minum berlebihan di malam hari, konsumsi kafein atau alkohol menjelang tidur, atau makan makanan berat dan pedas di malam hari. Gantikan dengan kebiasaan sehat yang telah kita bahas ini secara perlahan, namun konsisten. Jangan sungkan untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia, kerabat, atau siapapun yang mungkin sedang berjuang dengan masalah tidur dan sering buang air kecil di malam hari. Bersama, kita bisa membantu lebih banyak orang hidup lebih nyaman dan sehat.